Pemirsa, 5 warga negara mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Bebas Hambatan Interstate 10 antara Mississippi dan Louisiana, Hancock County, Mississippi. Ya, pemirsa, 3 orang meninggal dan 2 lainnya luka berat. Konsul Jenderal RI Houston, Heng Soryangsong, melaporkan bahwa kelima warga negara Indonesia tersebut berada dalam satu kendaraan. Kecelakaan tragis tersebut terjadi hari Minggu 2 Mei pada pukul 9 malam waktu setempat. Jenazah 2 WNI korban meninggal dunia saat ini berada di Edmund Fahey Funeral Home, Bay St. Louis, Mississippi. Sementara jenazah 1 WNI korban meninggal lainnya berada di New Orleans Coroner Office. 2 warga negara Indonesia korban luka serius ditangani di 2 rumah sakit yang berbeda, yaitu di Memorial Hospital at Gulfport, Mississippi, dan di University Medical Center, New Orleans. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa akan terus melakukan koordinasi dengan pihak berwenang setempat dan keluarga korban, baik secara langsung maupun dengan bantuan rekan-rekan dan relasi korban yang berada di Amerika Serikat. Selamat sore, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat tabrakan antar 2 bus penumpang di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Insiden terjadi saat bus yang membawa rombongan peziarah warga Pati mengalami remblong dan kemudian oleng ke kanan sehingga menabrak bus penumpang jurusan Purwodadi Pati. Kerasnya benturan membuat kondisi bus mengalami rusak parah sehingga bus dari arah Pati terguling dan kemudian menutup jalan raya. Para korban yang selamat saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Yakum Purwodadi. Sementara 4 korban yang meninggal masih dirawat di rumah jenazah rumah sakit untuk menunggu keluarga. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian, namun belum ada penetapan tersangka. 4 orang tewas dan belasan penumpang lainnya terluka akibat bus yang mereka tumpangi menabrak bus lainnya di Tanjakan Sumber Jati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi yang Anda saksikan adalah informasi yang tadi kami telah bacakan. Dan sekarang adalah kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kali ini 10 kendaraan wisata terlibat kecelakaan di Tol Cileunyi, Bandung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 151 dan 152 arah keluar Tol Cileunyi dievakuasi oleh petugas PJR Tol Cileunyi. Sebagian besar kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang akibat tabrakan beruntun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para penumpang mobil naas ini pun kini ditampung di pos PJR Gerbang Tol Cileunyi. Sebagian besar mobil yang akan menuju ke Sumedang, Garut, serta Tasikmalaya untuk berlibur. Tabrakan terjadi karena adanya mobil yang mengerem mendadak di saat lalu lintas sedang padat. 3 mobil terdepan tidak bisa mengendalikan kendaraan yang berakibat pada kendaraan lain. Hari pertama libur panjang akhir pekan diwarnai kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur penghubung kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Purbalenyi menuju jalur selatan Nagrek macet sepanjang lebih dari 6 km. Kemacetan panjang juga terjadi selepas tol Purbalenyi, baik yang mengarah ke Sumedang ataupun juga Ranca Ekek menuju ke Tasikmalaya dan Garut. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga sore hari. Kemacetan panjang juga terjadi di jalur utama yang menghubungkan Bandung, Cirebon, dan Majalengka. Antrian kendaraan terpantau terjadi dari gerbang tol Cileunyi hingga Tanjung Sari sepanjang 6 km. Kemacetan di jalur ini disebabkan adanya aktivitas pasar di Tanjung Sari dan kemudian diperparah dengan banyaknya kendaraan besar yang membawa batu bara. Sementara dari arah sebaliknya, arus lalu lintas dari Cirebon mengarah ke Bandung terpantau ramai lancar. Diprediksi puncak kemacetan akan terjadi malam nanti. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur poros tengah penghubung Surabaya Madiun Solo di Jombang, Jawa Timur. Kemacetan terjadi di 4 titik akibat banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Surabaya menuju ke kawasan Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kemacetan, arus kendaraan dari Mojokerto ke Madiun kemudian dialihkan ke arah kota Pare melintasi Jalan Raya Jati Pelem. Sementara untuk arus dari kota Bojonegoro dan Lamongan dialihkan melalui jalur Pelandaan hingga masuk ke kota Nganjuk.
tewas dan 2 orang lainnya luka-luka akibat ditabrak sebuah truk tangki yang terguling di Jalan Lintas Sumatera Desa Hatta, Kabupaten Lampung Selatan. Diduga truk tangki bermuatan oksigen cair itu mengalami remblong. Ini apa ini? Sebuah truk tangki bermuatan gas cair terbalik dan menabrak truk Fuso serta sebuah sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Selain truk Fuso dan sepeda motor, truk juga menabrak 6 pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum yang sedang memperbaiki jalan rusak. 4 orang meninggal dunia akibat tertimpa badan truk, sementara seorang lainnya mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan. Truk tangki diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan rusak. Salah seorang pekerja perbaikan jalan yang berhasil menyelamatkan diri mengatakan truk sudah melaju kencang dari arah Pelabuhan Bakauheni. Dari atas sudah blong ya? Blong, saya lari jeder gitu udah nggak tahu Pak. Oh itu mobil dari arah sana? Pak. Dari Bakau ya? Dari Bakau udah ngoleng Pak dari atas. Di mana? Di sini Pak, saya lompat ke situ, lompat saya. Pak lagi perbaikan jalan? Iya, perbaikan jalan, mobil di pinggir kan. Dari sana tuh udah mobil udah ngoleng. Ngoleng ya? Langsung jeder gitu, saya lompat aja. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena beratnya badan truk menyulitkan petugas pemadam kebakaran dan polisi untuk mengevakuasi korban yang tertimpa. Para korban tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Bob Bazar, sementara korban luka-luka masih menjalani perawatan intensif. Dari Bakauheni, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan. Kelebihan muatan, sebuah truk pengangkut pasir di Tasikmalaya, Jawa Barat terguling hingga masuk sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tetapi sang supir mengalami syok. Sebuah truk pengangkut pasir terguling di kawasan Jalan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak hanya itu, truk masuk sungai setelah roda depan menggilas badan jalan yang amblas. Diduga tergulingnya truk pengangkut pasir ini akibat muatan yang berat. Menurut salah seorang saksi mata, pengendara truk sebelumnya sudah diperingati agar tidak melintas di kawasan itu karena sebagian jalan rusak parah. Tetapi peringatan tidak digubris para pengendara truk. Warga yang hendak membantu evakuasi bangkai truk tidak bisa berbuat banyak karena masih dipenuhi material pasir. Rencananya petugas akan mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi truk naas tersebut. Juga sopir mengantuk, sebuah kendaraan truk box sebuah perusahaan ekspedisi menabrak rumah dan toko warga. Supir mobil selamat. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut, tepatnya di kawasan Salu. Kendaraan truk box bernomor polisi D8326EV milik sebuah perusahaan ekspedisi menghantam sebuah rumah warga dan sebuah toko material yang berada di pinggir jalan. Setelah kejadian, truk box berada di tengah-tengah bangunan yang rusak berat ditabrak, sementara bangunan luluh lantak. Diduga mobil dari arah Garut menuju Tasikmalaya dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Sang sopir mengantuk dan menghantam gundukan batu dan pembatas jalan. Dari bawah, ya kelihatan mobil melayang aja gitu. Mobilnya terbang begitu? Itu mobilnya kecepatan tinggi nggak kan? Lagi cepat. Yang satunya ke jalan, yang satunya udah melayang. Yang kirinya satu ban ini. Iya. Nah, kalau yang tertimpa ini rumah atau apa kan? Iya, yang satu bangunan 4%. Yang ini, yang itu ya rumah sebelahnya. Sementara itu sopir mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Tasikmalaya menuju Garut sempat terganggu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ibnu S. Munawar, Tituan mengabarkan. Juga dialami sebuah bus yang membawa rombongan pengantin di Pacitan, Jawa Timur. Diduga remblong, bus menghantam 2 sepeda motor dan terguling. 19 orang dilarikan ke rumah sakit.
Inilah badan bus bernomor polisi B7144TP yang terguling melintang di setengah badan jalan di jalur lintas selatan Pacitan, Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi kecelakaan tergeletak dua sepeda motor bernomor polisi AD3950UT dan AA4738PM yang rusak parah dihantam bus. Keempat penumpang dua sepeda motor mengalami patah tulang. Bus naas yang ditumpangi 30 orang rombongan calon pengantin asal Wonogiri rencananya akan menghadiri hajatan pertemuan dengan keluarga besan wanita di Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo. Bus kehilangan kendali saat sopir menginjak rem yang blong hingga bus menabrak motor dan terguling di kilometer 25 Desa Bororati, Kecamatan Kebon Agung. Di jalanan yang menurun, bus terseret 5 meter dan terhenti setelah menabrak motor yang datang dari arah berlawanan. 15 penumpang bus luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini kok bisa sampai terguling ini, kendaraannya gimana Pak? Kan saya dari atas, udah benangin satu, ya Pak. Terus dari sampai sini tuh remnya atas itu kan mobil kan selip. Nah, ya itu kejadiannya. Terus mengantem dua sepeda motor? Enggak ngantem Pak, ngantemnya itu mau kena ekornya mobil ngelempang itu. Oh. Melaju dari arah turunan memasuki jalan lingkungan Worawari di kilometer 21. Kendaraan tiba-tiba mengalami blong atau vakum untuk pengereman, yang pada saat itu dalam pengakuan dari pengendara, kendaraan dalam kondisi turun juga bisa menggunakan gigi satu. Namun karena kendaraan mengalami vakum atau vakumnya kekosongan, sehingga kendaraan melaju dan membanting dan terguling pada bagian lambung sebelah kanan. Sementara itu sopir bus diamankan di Mapolres Pacitan untuk dimintai keterangan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Jalan dan trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Nah, dalam razia ini ada beberapa PKL yang mencoba untuk kabur. Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta ini mencoba menyelamatkan barang dagangannya saat dirazia petugas Satpol PP. Beberapa pedagang berhasil kabur dari kejaran petugas, sementara puluhan PKL lainnya yang membandel berjualan di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkut oleh petugas. Jelang bulan puasa, keberadaan PKL mulai bertambah seiring dengan banyaknya pengunjung yang berbelanja di kawasan Pasar Tanah Abang. Namun keberadaannya kerap dianggap mengganggu kelancaran dan kenyamanan lalu lintas. Menjelang Lebaran ini banyak pedagang kembali turun ke jalan. Untuk itu kita mengantisipasi dengan melakukan penertiban di kawasan Tanah Abang. Puluhan lapak maupun gerobak yang diangkut petugas Satpol PP dalam penertiban ini langsung dibawa ke tempat penampungan Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.